Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 1 Juni 2023. Gereja memperingati Santo Justinus Martir. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus yang ingin bertemu dengan Yesus. Sayangnya dia tidak bisa melakukan itu karena tidak ada yang membantunya. Ia tidak bisa bertemu dengan Yesus karena fisik yang tidak sempurna, matanya buta. Tapi menariknya penginjil bercerita tentang kelebihan Bartimeus. Dalam kebutaan matanya, ia memiliki pendengaran yang tajam. Maka ketika didengarnya yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus sebenarnya sudah lama mendengar karya Yesus pada banyak orang. Yang lumpuh dapat berjalan, yang buta bisa melihat, serta berbagai keajaiban yang dilakukan Yesus. Dan ia percaya Yesus mampu menyembuhkan dirinya juga. Maka ketika Yesus lewat, ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Pada saat ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," ada yang melarangnya. Tapi ia terus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus menanggapi dengan baik kerinduan Bartimeus untuk bisa melihat. Yesus selalu berhenti dan berkata kepadanya, "Panggillah dia." Dan selanjutnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ia bisa melihat. Dan pilihan hidup selanjutnya adalah Bartimeus mengikuti Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Bartimeus memberikan pesan penting untuk kita. Secara fisik ia buta, ia tidak sempurna, tetapi ia tidak buta secara rohani. Mata rohaninya jelas terbuka. Ia tidak dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang berkuasa secara fisik, tapi ia meyakini Yesus dapat menyembuhkan dirinya. Karena itu ia berteriak. Ia bisa melihat, merasakan kehadiran Yesus. Ini menjadi sebuah tamparan bagi kita yang memiliki mata yang normal. Kita yang sehat jasmani, namun kita buta hati akan kebaikan dan berkat dari Tuhan. Kita buta hati bahwa dalam setiap yang kita jalani dan kita miliki adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi kita selalu mengatakan semuanya itu karena aku.
karena saya. Kita kurang percaya pada kuasa Kristus. Kita juga buta hati akan kesulitan sesama kita. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal ini dari kisah Injil hari ini. Pertama, belajar untuk selalu bersyukur dalam hidup. Syukur karena Tuhan memberikan kita hidup yang sempurna. Dalam sebuah permainan, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Dikala mata ditutup dan tidak bisa melihat sesuatu yang lain, selain membutuhkan bantuan, pertolongan sahabat-sahabat yang lain. Bagi saya, boleh bersyukur karena saya bisa melihat, bisa menyaksikan banyak hal, dan bisa merasakan bagaimana orang yang matanya buta. Maka kalau kita yang sempurna ini tidak bisa bersyukur, itu keterlaluan. Kita tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan, artinya kita kurang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyerah bila kita menghadapi kesulitan dalam beratnya beban hidup kita. Karena masih ada Yesus yang akan selalu siap membantu kita. Dan Yesus kadang hadir lewat orang-orang di sekitar kita, tangan-tangan baik yang selalu bersama dengan kita. Maka jangan pernah menyerah kalau kita mengalami sebuah tantangan dalam hidup. Dan ketiga, kita belajar untuk peduli. Pada saat Yesus mendengar, melihat kerinduan Bartimeus, ia peduli, ia membantu agar dia bisa melihat. Semoga kita juga demikian. Karena di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian kita, membutuhkan cinta kita. Di sanalah sebenarnya kita terpanggil untuk melakukan sesuatu. Semoga kisah Bartimeus hari ini menjadi kisah hidup kita, terus berusaha menjadi pribadi yang pantas di hadapan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.